mempersembahkan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Luar biasa. Sekian lama saya belajar ilmu silat, sekalipun tidak pernah terpikirkan bahwa angin bisa membantu kita dalam melakukan pertarungan. Paman juga begitu, Neng Sakila. Paman pernah mendengar hal tersebut, tapi belum pernah mempelajarinya. Karena tidak seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepada Paman. Nah, baru kali inilah Raden Bentar sanggup memberikan petunjuk pemanfaatan angin. Mungkin Raden Bentar sendiri yang menemukannya, kemudian mengolahnya. Ya, saya rasa begitu. Ya, latihan pertama cukup sekian dulu. Nanti kita sambung lagi. Sekarang silahkan istirahat dulu. Udahkah? Ya. Bagaimana? Aneh. Aneh? Iya, gerakanku jadi lamban. Lamban? Iya, karena harus sambil merasakan hembusan angin. Gerakanku jadi lamban. Cocok dengan Raden Bentar. Cocok dengan Raden Bentar? Maksud Neng Rara? Raden Bentar memang begitu. Kalau bertarung, gerakannya serba lamban. Seolah-olah tidak bisa apa-apa. Tapi jangankan dipukul, disentuh saja tidak bisa. Bahkan sebaliknya, lawannya yang roboh sendiri. Iya. Sudahlah, nanti kita bicarakan lagi. Tuh, teman-teman sudah berkumpul kembali mau latihan lagi. Ayo kita ke sana. Ya, ayo. Kita sudah cukup jauh dari para perampok itu. Iya. Bagaimana jika kita istirahat sekarang di sini? Apakah kau setuju? Tidak apa. Aku setuju sekali. Sebab aku juga merasa bahwa mereka tidak mengejar kita. Jika demikian, tentunya kita akan aman. Iya. Untuk sementara kita aman. Tapi entahlah nanti, besok dan seterusnya. Ya, kalau dilihat dari tempatnya, memang tempat ini masih termasuk daerah para perampok. Ya, sayang sekali. Kita sudah cukup letih. Padahal kalau tidak, aku masih ingin meneruskan perjalanan ini. Sayang sekali. Kuda-kuda kita kucar-kacir tidak karuan. Iya. Kalau begitu terpaksa, mungkin malam ini kita harus beristirahat di dalam belantara ini. Tidak mengapa, Dante. Yang penting, kita selamat. Tapi, aku tidak enak kepadamu, Anjani. Maksudmu? Ya. Kau tentunya sekarang ini menderita hanya karena ingin membantu aku, bukan? Oh, sudahlah Dante. Kau jangan bicara soal itu. Bagiku, kita semua adalah satu saudara. Maksudku, bukan hanya saudara perguruan saja. Tapi, ya, sepertinya kita ini sudah saling mengerti satu dan lainnya. Ya, bukankah selama ini kita selalu bersama-sama, walaupun dalam keadaan susah? Ya, kita memang selalu bersama-sama, Anjani. Nah, Dante, oleh karena itulah, maka kau tidak perlu berpikir yang bukan-bukan. Anggaplah aku dan teman-temanmu yang lain adalah saudara kita sendiri. Oh, Anjani, sungguh tak kusangka demikian baiknya semua saudara seperguruanku itu. Maka, ya, sesungguhnya apapun yang terjadi kesulitanmu adalah kesulitanku juga. Kesulitan guru kita, Nenek Lejar, dan juga kesulitan teman-teman kita lainnya. Iya. Oh ya, sebaiknya kita mencari tempat dulu untuk bermalam. Ya, agar kalau malam mulai tiba, kita tak perlu lagi mencari-cari ke sana kemari. Iya, baiklah. Ayo. Tunggu dulu, Dante. Ada apa, Anjani? Kau melihat pohon yang daun rimbun itu? Itu tuh, yang sebelah sana sedikit dari pohon itu tuh. Oh, iya. Aku sudah melihatnya. Bagaimana menurut pendapatmu? Bagus. Cocok sekali untuk tempat bermalam.
Sebab pohon itu yang lumayan juga rimbun daunnya. Dan lagi, tampaknya akan lebih aman jika kita berada di sana. Maksudku, kita terlindung dari binatang-binatang buas. Baik, Dante. Kalau demikian, kita setuju bermalam di sana. Ya, mari kita ke sana. Anjani, tenang Dante. Aku merasakan ada sesuatu. Ya, aku juga merasakan hal itu. Waspadalah, sebab siapa tahu ada orang yang bermaksud jahat terhadap kita. Ya. Menurutmu ada apa ini, Dante? Aku juga belum bisa memastikan. Tapi sebaiknya kita tetap waspada. Sebab bukannya tidak mungkin apabila anak buah perampok yang kita kalahkan itulah yang kini memburu kita. Ya. Tapi tak terdengar adanya tanda-tanda orang lain di sekitar kita. Kalau demikian, mungkin juga binatang buas. Kukira tidak, Anjani. Sebab malam-malam begini, binatang apa yang mencari mangsa? Iya ya, benar juga Dante. Lalu kalau bukan binatang buas, tentunya tidak salah lagi. Pasti manusia. Iya, tapi manusia dari kelompok mana ya? Bukankah kau sendiri mengatakan bahwa di sepanjang tempat ini dihuni oleh beberapa kelompok perampok? Iya memang. Jadi bisa jadi pasti salah satu di antaranya. Kita tunggu saja. Coba, apa yang akan terjadi? Baik. Dan kalau memang perlu, kita tidak tidur pun tidak apa. Demi keselamatan kita. Ya, Anjani. Ternyata tidak ada kejadian apa-apa semalam. Kalau demikian, mungkin hanya perasaan kita saja yang tidak tenang. Ya, bisa juga. Tapi memang semalam aku merasakan sesuatu yang agak lain. Aku merasa ada orang lain di sekitar kita. Wah, berarti sekarang ini ada orang lain. Iya. Itulah sebabnya kita harus hati-hati dan selalu waspada. Iya. Sekarang Dante, sebelum dia menampakkan diri dan berbuat ulah terhadap kita, kita berlaku seperti biasa saja. Anggap saja kita tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi. Baik. Tapi ingat, kita harus selalu waspada. Baik. Mari, kita lanjutkan perjalanan kita. Baik, Anjani. Cuma sayang, gara-gara perampok keparat itu, akhirnya kuda-kuda kita lari tak karuan arahnya. Ya, tapi nanti jika memang nasib kita baik, pasti kita akan menemukan 2 ekor kuda-kuda kita lagi. Ya. Lumayan, cukup jauh juga. Oh ya, apakah Kakang Sentanu tidak mengirimkan salah satu orangnya untuk menjemput kita? Aku tidak tahu, Anjani. Sebab aku pun tidak menjanjikan kapan akan berangkat ke Bukit Putih. Kalau demikian, pasti mereka tidak mengerti kapan kau akan datang. Ya, tentu. Lalu, apa saja yang akan kau lakukan di sana? Ya, entahlah. Kita lihat saja bagaimana perkembangan di sana selanjutnya. Begitu ya? Ya, sebab jika kita belum tahu duduk persoalannya dan kita bertindak, tentunya kita akan salah sekali. Ya, kau betul Dante. Aku juga tidak akan setuju jika belum mengetahui apa yang terjadi, lalu kita mengambil satu tindakan. Ya. Apakah selama itu kau juga bergaul rapat dengan Kakang Sagira? Tidak, sama sekali tidak, Anjani. Sebab, ya, memang ketika aku mengenalnya, aku sudah dapat mengetahui pribadinya. Maksudmu? Aku sudah mengerti kalau dia sebenarnya curang, licik, dan aku tidak suka. Nah, itulah sebabnya, maka aku tidak bisa bergaul rapat dengannya. Apakah ada perbuatan yang pernah menyakitimu? Oh, tidak. Bukan itu maksudku. Tapi, dari caranya berlaku sehari-hari, jelas terlihat
bahwa dia adalah seorang yang sombong, angkuh. Iya. Wah, kalau kita hanya mengandalkan jalan biasa seperti ini, tentunya akan memakan waktu lama, Anjani. Bagaimana jika kita menggunakan ilmu lari cepat? Aku setuju sekali. Kalau begitu, sebaiknya kita menggunakan ilmu lari cepat saja. Ya. Anjani, kalau kita terus melakukan perjalanan seperti tadi, maka tidak lama lagi kita akan sampai di sebuah perkampungan terdekat. Oh ya? Ya, dan jika kita sudah tiba di sana, kita bisa istirahat di perkampungan kecil itu. Kalau begitu, ayo kita gunakan ilmu lari cepat agar bisa dengan segera sampai di sana. Baik. Ya. Kanjeng Adipati Pulungan. Paragata. Iya, pasukan perang Madangkara datang. Benarkah? Kerajaan Madangkara mengerahkan pasukan perangnya untuk menggempur kita? Betul, Kanjeng. Mereka sudah sampai di dataran Gupit Kala. Baik. Sekaranglah saatnya tiba. Setelah sekian lama aku menunggu. Kita songsong mereka. Kita sambut di Tegalan Simpang. Segera berangkatkan pasukan perang kita. Daulat, Kanjeng Adipati. Senopati Harigu. Ya, Den Ayu. Kita sudah sampai di dataran Gupit Kala. Betul, Den Ayu. Berarti kita sudah dekat di Kadipaten Pulungan. Perjalanan hanya tinggal 2 hari lagi. Ya, pasukan sudah cukup letih. Perjalanan 1 hari penuh. Sebaiknya diistirahatkan saja. Tapi jangan di sini, Den Ayu. Ya, keadaan di Gupit Kala ini kurang menguntungkan. Kita dijepit dinding jurang yang sempit di kiri dan kanan. Jadi kita terus bergerak dulu sampai keluar dari gupit ini. Baru pasukan diistirahatkan. Betul, Den Ayu. Nah, kita sudah keluar dari Gupit Kala. Lebih baik pasukan diberhentikan. Baik, Den Ayu. Pasukan! Berhenti! Bagaimana Paragata? Seorang mata-mata melaporkan pasukan perang Madangkara berhenti di muka Gupit Kala dan mereka bermalam di sana. Bagus. Berarti kita yang akan sampai terlebih dulu ke Tegalan Simpang. Dengan demikian, kitalah yang lebih dulu menguasai Tegalan Simpang. Dan kita bisa mengatur siasat dengan seksama. Betul, Kanjeng Adipati. Pasukan perang kita terus bergerak sebelum tiba di Tegalan Simpang. Jangan berhenti sekejap pun juga. Daulat, Kanjeng Adipati. Selamat malam, Den Ayu. Selamat malam, Senopati Harigu. Inilah gambar peta Kadipaten Pulungan. Ya. Den Ayu dapat melihat sendiri pada gambar peta ini bahwa Kadipaten Pulungan terletak di sebuah dataran rendah yang sangat luas. Iya. Tidak dikelilingi oleh gunung atau perbukitan. Iya. Sehingga merupakan suatu wilayah yang terbuka. Betul, Den Ayu. Dengan begitu, kita bisa menyerang dari arah mana saja. Itulah keuntungan kita. Iya. Bisa menyerang dari mana saja. Tapi kerugiannya, dari jarak jauh, pasukan kita sudah bisa dilihat oleh mereka. Dengan begitu, mereka bisa segera mengatur siasat. Betul, Den Ayu. Daulat Den Ayu, Daulat Senopati. Ada apa, Tamtama? Seorang mata-mata yang dikirim untuk mengintai daerah musuh sudah kembali dan mohon menghadap.
Baik, suruh dia masuk. Kita bicara di tenda ini saja. Siaga! Bagaimana hasil penyelidikanmu, Rimbu? Pasukan perang Kadipaten Pulungan sedang bergerak, Senopati. Bergerak? Bergerak ke arah mana? Menuju ke sini. Oh, menuju ke sini? Betul, Den Ayu. Kapan kau lihat mereka? Tadi siang atau malam ini? Mereka terus bergerak dari tadi pagi. Sampai malam ini bergerak terus tanpa berhenti. Gila. Rupanya mereka tidak mau sebagai pihak yang bertahan. Tapi sebaliknya, mereka mau sebagai pihak yang menyerang. Mereka sudah sampai di mana? Di Lembah Kapas. Di mana Lembah Kapas itu? Di sini, Den Ayu. Pada gambar peta ini dapat kita lihat dengan jelas. Ya. Masih cukup jauh. Iya, masih jauh. Dan rupanya mereka akan menyongsong kita di sini. Di mana? Di Tegalan Simpang. Di Tegalan Simpang. Ya. Nah, baik. Kita ladeni apa maunya mereka.